Ulang. Diulang. Iya kan biar Pengen ada ngerekam dokumentasinya. Itu pakai pot, mana potnya tadi? Ini pot. Oh, ini. Teknik door to door untuk retail biasanya. Nah, dari teknik door to door ini ada beberapa bagian yang sebenarnya ini step. Kita bahas satu-satu ya. Ada teknik canvassing, ini kebetulan Om Gus Budi lagi jalanin sama timnya, udah jalan duluan. Teknik menyisir langsung area penjualan tanpa berarti dicek dulu. Kita nggak cek nomor rumahnya, kita nggak cek apapun itu, tapi langsung ke area. Jadi misalnya areanya Om ini dari tower 1 km, udah gitu aja, langsung di canvassing. Biasanya begitu kan ya, radius 1 kilo ya maksimum ya. Nah itu di canvassing, berarti langsung ketok ke rumah-rumahnya. Nah cara canvassing yang benar adalah tidak melewati rumah biarpun itu kosong. Jadi jangan jadi dukun. Nanti kalian juga ajarin ke timnya ya. Om ajarin ke timnya ya. Jadi biasanya begini. Kalau kita jalan, kita ilustrasikan ini rumah kiri sama rumah kanan. Pas jalan pertama itu biasanya kita lihat ke rumah kiri ya. Itu ya biasanya ya. Kebiasaannya sama ya. Pas dilihat dari lihat lampunya berarti ini nggak ada orang. Nggak begitu. Ya. Dilihat dari kok nggak ada suara, berarti nggak ada orang. Tidak begitu, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah diketok. Mau ada orang atau tidak, jangan main tebak-tebakan. Ya, itu canvassing sama door to door yang benar. Jadi tidak main tebak-tebakan atau main dukun. Feeling saya ini tidak ada orangnya. Enggak gitu. Biasanya begitu, soalnya memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Cobain, coba nggak percaya. Karena ada rasa ragu, gitu ya. Kalau nggak biasa. Kalau yang sudah biasa, begitu ke kiri dia langsung ketok, begitu dia ke kanan langsung ketok, bisa dia ke kiri ke depan pintu ketok, gitu ya. Jadi jangan dilewati. Begitu kalau misalnya ketemunya tanah kosong, baru dicatat tanah kosong, gitu ya. Jadi ada track recordnya, gitu. Baru nanti biasa ke berikutnya, nanti saya jelasin berikutnya. Jadi apapun yang dilakukan di alamat atau di gang dengan misalnya total 55 rumah, ada total 10, dicatat semuanya. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah pertama, rumah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, gitu ya. Jadi dicatat. Jangan main tebak-tebakan, jangan main dukun, saya udah bilang sekali lagi, jangan main lewat-lewatin. Karena begitu dilewatin kita nggak tahu sebenarnya ini rumahnya ada orang atau enggak, rumahnya ada yang tinggal atau enggak, gitu. Jangan main tebak-tebakan. Itu satu. Poin yang kedua adalah cari penentunya, decision makernya, pengambil keputusannya. Kalau yang keluar mbak-mbak, jangan langsung, oh ya mbak, ini brosurnya. Masing-masing nanti sampai di kota masing-masing buat rate card namanya. Rate card ini adalah list harga jual produk. Nanti dilaminating, dibikin satu buat ngejelasin, bukan untuk dibagiin. Kenapa? Begitu dikasih brosur, entah itu dibuang, entah itu ditaruh, entah segala macam, kemungkinan untuk dibacanya sangat kecil sekali, cuma sekitar 1%. 99%-nya tidak dibaca. Itu ya. Jadi kita tukang jualan, bukan tukang bagi brosur. Itu yang suka salah kaprah. Kita tukang jualan dan harus ngejelasin dengan benar. Jadi kalau ketemu sama pembantunya, Ibu, Bapak, ada yang punya rumah tidak? Kalau yang punya rumahnya tidak ada di jam berapa, Bu? Nanti saya kembali lagi. Jadi kalau orangnya tidak ada, bikin janji. Gitu ya. Kalau langsung tidak diterima, biasanya langsung salam 5 jari ya. Permisi Pak, 5 jari. Gitu ya. Permisi Pak, 5 jari, gitu kan ya. Kalau didadah begitu, nggak apa-apa. Nanti dicatat, langsung ditolak. Tapi nanti begitu besoknya kita mau datang lagi,
terus kita cek di area ini rumah-rumah yang langsung ditolak yang mana, itu bisa kita visit kembali gitu ya. Jadi ada proses reviewnya setelah ngomong canvassing atau DTD. Jadi DTD-nya ini jangan ada kata menyerah, karena DTD ini metode yang paling sulit dilakukan tapi yang paling jitu untuk mendapatkan customer. Ingat kemarin saya cerita kalau saya door to door dari ujung Jalan Raya Kuta sampai ujung Jalan Raya Seminyak. Karena saya tidak tahu areanya. Jadi yang saya lakukan adalah saya berkenalan. Gitu ya. Jadi saya sampai tahu di situ ada yang namanya Bu Lili yang sudah 40 tahun tinggal di situ. Jadi rumahnya bekas warnet. Ternyata dia yang punya tenan apa kiosnya. Jadi disewain sama dia. Penampilan sangat menipu sekali. Makanya saya bilang, jangan sampai tertipu, tanya. Gitu kan ya. Iya, jangan main dukun. Dari bajunya ini pasti pembantu. Nggak boleh kayak begitu ya. Hati-hati loh. Gara-gara ngomong kayak begitu tuh bisa langsung ditolak, terus habis itu bisa langsung diusir. Jadi kita agak sinis gitu kan, Iya. karena Iya. Pani bukan yang punya Iya. gitu kan. Iya. Tahu-taunya iya ya. Itu langsung kelihatan raut muka kita jelek. Walaupun dia pembantu, tanya. Harus baik. Permisi Pak. Kita nggak pernah tahu kan. Kita tidak pernah tahu. Saya ajak ngobrol yang punya warung, ternyata yang punya kiosnya. Bayangin coba. Jadi orang yang punya warung kecil yang cuma satu petak 2 kali 5 meter, itu yang punya kios yang disewa sama Nixon. Nixon tahu? Nixon itu merek jam terkenal. Ya, dari luar negeri. Disewa, nyewanya sama siapa? Sama yang ibu punya yang di sebelah. Saya langsung, astaga. Ibu waktu bom Bali ada di sini ada. Wah, ngeri sekali dengar cerita-ceritanya. Kan gitu kan ya. Tapi kita berkomunikasi terus habis itu langsung dapat data lead. Ya. Data leadnya dari mana? Dari ceritanya si ibu itu. Kan gitu kan ya. Kita jangan meremehkan si orang. Itu hasil dari DTD itu sangat, apa ya saya bilang, sangat kaya. Jadi informasinya itu banyak. Kan dari satu DTD kita diterima aja bisa langsung ngobrol kan ya. RT-nya siapa di sini, RW-nya siapa di sini. Kalau belum tahu ya, kalau sudah tahu nggak ada masalah gitu ya. Atau ada tokoh masyarakatnya kan, kalau di Pulau Jawa kan begitu kan ya. Kalau di Bali kan sebenarnya sembarangan juga nggak ada masalah, apalagi udah tetanggaan. Biasanya begitu, apalagi area baru ya. Jadi itu elemen-elemen penting. Kalau sudah diterima, poin yang satu lagi, sudah diterima masuk ke rumah, pantang pulang sebelum closing. Jangan mau diusir ya. Tapi kalau misalnya disuruh kembali lagi, baru pulang. Udah masuk nih, ngobrol. Saya cerita sedikit mungkin pengalaman saya waktu di First Media. Waktu di First Media saya ditolak 3 kali sebelum saya diterima masuk ke dalam rumah. Di pause dulu sebentar. Ada Pak Darmaje. Pak Darmaje silakan. Ini Pak Darmaje, diperkenalkan. Ini yang punya Karangasem. Gimana? Silakan Pak. Silakan Pak. Oh ya. Senyumnya Pak Tarmaja itu loh. Nah, ini supplier araknya. Gitu ya. Dilanjut aja dulu Pak ya. Ya. Kita lanjut ya. Jadi saya ketok pertama kali rumah ibu ini, dia bilang langsung gak mau. Salam 5 jari gitu ya, langsung dadah-dadah. Yang pertama. Terus saya muter lagi kedua kali, saya datang ke sana, bapaknya nggak ada, katanya udah berubah kan ya. Oh berarti ada progres, gitu kan ya. Saya bilang progres itu kecil-kecil tapi diperhatikan. Terus yang ketiga kali saya datang, ibu itu bikin janji, Bu, kalau bapaknya tidak ada, kira-kira jam berapa saya bisa datang kembali sini, bapaknya sudah ada. Ya udah, coba jam 2. Nah, saya udah dapat janji kan. Saya putar lagi dulu, lihat rumah yang lain, baru saya kembali ke sana, datang ke sana. Jangan harap langsung diterima, langsung ditolak lagi. Padahal udah janji. Saya datang ke sana langsung. Bu, bapaknya sudah ada. Waduh, kamu lagi katanya. Biasa ya ditolak begitu ya. Iya Bu. Apaan sih dari tadi kok bolak-balik terus?
saya nawarin internet sama TV-nya, Bu. Itu kan First Media ada sama TV ya. Oh iya, tapi bapaknya belum ada. Aduh, gimana ya, Bu ya? Ya udah, di dalam aja jelasinnya. Nah, kan gitu kan ya. Pantang menyerah door to door. Kenapa? Karena pertama kali kita ketemu sama orangnya nggak kenal sama kita, benar nggak? Kita pasti usir dong sama orang yang tidak dikenal. Kedua, biar tidak kenal tapi mukanya familiar, benar nggak? Ini yang tadi. Benar loh. Yang ketiga kali, oh ini yang tadi lagi, benar ya? Jadi kata-katanya udah langsung berubah. Orang ini berarti memang tekun, gitu kan ya? Dari rasa iba pun kita bisa diajak masuk ke rumah. Begitu sudah diajak masuk, jelasin yang benar. Kita harus sudah siap produk knowledge kita. Jelasin yang baik. Habis itu cari kebutuhannya, kayak biasa. Kebutuhannya apa? Tidak selalu internet. Kalau dia butuh teman ngobrol, ajak ngobrol yang banyak. Kan gitu kan ya, nggak selalu butuh internet kok. Kalau itu saya closing waktu itu, langsung closing waktu itu karena dia cuma butuh net TV. Bayangin, net TV ini bisa didapatkan gratis dengan TV lokal, benar ya? Terestrial bisa dong. Tapi saya tawarin net TV-nya di kita HD, Bu. Wah, ada pembedanya. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya udah mulai nawarin home net, ada pembedanya. Internet kita garansi uang kembali. Itu udah ada pembedanya lagi. Itu salah satu pengalaman dan trik supaya saya diterima ke rumah. Dan ingat, seorang sales harus rapi, gitu ya. Jangan kelihatan kucel, terus kelihatan percaya diri supaya nggak dianggap yang nomor satu. Orang curiga apa? Maling. Gitu ya. Benar dong? Ya kan nggak mungkin dong maling, udah rapi, pakai seragam atau pakai kasih name tag, gitu ya. Dari Jinom, terus ada nomor teleponnya, bisa dikonfirmasi gitu ya. Soalnya mencegah si salesnya hilang percaya diri. Seragam ini kadang penting sekali, kadang enggak. Kadang kan ada sales, Pak, pakai seragam dong, biar saya nanti ini. Suruh salesnya buktikan dulu. Kalau dia sudah jualan sekian, baru saya kasih seragam. Kenapa? Satu, buat ngecek dia niat kerja sama kita atau enggak. Satu lagi, ngecek ini jualan beneran apa tukang tipu, kan bener ya? Sales kan ada yang macam-macam ya, nggak cuma semua sales lurus-lurus, gitu ya. Jadi setelah dia jualan berapa kali, baru nanti kita kasih seragam. Jangan langsung dikasih, biasa juga kayak begitu. Itu ya, kalau seandainya nanti ada yang mau ngasih seragam. Itu sales teknik pertama, canvassing. Ada yang mau tanyain nggak? Masih jelas ya? Om Rusmani masih jelas? Ya, sip kalau gitu. Om Bayu? Ya, sip kalau gitu. Om Bayu, Pak? Oke. Pak Naro aja ngikutin dulu ya. Ya. Sip. Om Eko ada yang mau ditanyain? Belum. Oh, belum ya? Belum. Sip, sip. Apa bisa tekun bro? Ya. Orang Jawa mah galak-galak. Sopo iki? Tapi kita jawab dengan baik. Nah. Itu aja. Yang paling susah adalah kita bisa menahan emosi. Yes. Iya nggak? Itu yang kalau punya, makanya saya bilang mental seorang sales ini harus, ya itu baru ngomongin orang. Saya lebih takut sama binatang, nggak bisa diajak diskusi. Benar nggak? Saya lagi jualan, jangan gigit saya, nggak bisa. Ya, kalau binatang ya udah. Kalau orang kan lebih bisa, Pak saya jualan Pak, maaf Pak, gitu ya. Jadi bisa ini. Lebih galak-galak lagi ya, apa ya? Nggak ada sih sebenarnya, kalau kata saya semuanya sama. Wajar kalau orang galak ketemu sama Nggak orang kenal. yang tidak, iya. Ketemu sama orang yang tidak kenal terus mau mencoba masuk ke rumah pribadi. Kalau dia nggak galak, saya bingung. Pasti membantunya ini, kan bener ya? Gitu ya. Karena bukan rumah. Galak itu wajar. Iya, galak wajar. Galak wajar. Makanya ditolak itu udah biasa. Gitu ya. Jangan bagiin brosur ya. Teknik kedua, tracking. Teknik menyisir dengan membawa daftar data alamat area penjualan. Nah, ini. Jadi hasil dari canvassing ini kan sudah ada. Nah, berikutnya bisa di tracking atau bisa diwariskan ke sales berikutnya. Jadi sales berikutnya ini, atau misalnya yang pertama kali nanti canvassing ternyata kepala cabangnya sendiri gitu kan ya, mau ngetes, nanti si listnya udah ada. Jadi apa coba fungsinya? Atasannya tidak bisa ditipu. Kamu canvassing nggak atau tracking nggak hari ini? Tracking Pak. Ketemu sama Pak ini nggak? Iya, kan gitu kan?
Yang mana ya Pak ya? Itu yang rumah nomor 25. Ya, kan gitu ya. Fungsi tracking ini adalah supaya tidak bisa menipu atasannya. Atasannya sudah tahu areanya sebelumnya. Nah, kamu ketemu sama ini, ketemu sama ini. Dan ini juga untuk ngelatih si mental si salesnya. Nanti setelah dia sudah jago DTD, dia akan lebih jago lagi kalau ketemu sama klien-klien yang lebih atas, gitu kan ya. Karena apa? Yang saya bilang, latihannya tiap hari. Benar ya? Latihannya tiap hari. Terus apa? Efisien, tidak membuang waktu. Jadi begitu kita lewat, si salesnya yang baru masuk tidak tahu yang mana sudah langganan, yang mana belum langganan, sudah ada kelihatan di daftar tracking. Ah, rumah nomor 25 si Pak ini sudah langganan, jangan diketok, benar ya? Nah, itu ya. Dan datanya tidak usah diulang tiap hari, benar nggak? Paling beres 1 minggu, 2 minggu sudah selesai, benar nggak? Asal dikerjain tiap hari. Nggak usah ambil Sabtu Minggu deh. Nah, tapi ada begini. Ada waktu golden hour untuk seorang sales. Golden hour-nya, golden day-nya kapan kira-kira? Hari Minggu. Kenapa? Hari Minggu ada orang di rumah. Jadi liburnya sales kalau boleh ditukar. Iya. Libur dia hari Senin. Ya. Liburnya boleh hari Senin atau Selasa. Itu paling bagus. Karena Senin atau Selasa, orang-orang yang khususnya berada di rumah ini sangat sibuk sekali dengan aktivitasnya. Karena dia baru libur. Gitu ya. Jadi Senin atau Selasa boleh jadi liburnya sales. Tapi Minggu atau Sabtu tolong jangan diliburkan. Karena mereka kalau mau door to door, gitu ya, itu penting sekali karena orangnya kemungkinan besar 99% ada di rumah. Gitu ya. Dan orang yang ada di rumah hari Minggu kemungkinan 80% butuh internet. Kenapa? Dia nggak hobi jalan-jalan. Nah. Gitu ya. Jadi langsung dari situ udah analisanya on target. Gitu ya. Jadi ini udah meningkatkan peluang-peluang om-om buat dapat customernya dengan cuma menghitung hari doang. Gitu ya. Yang ini jangan lupa diingat. Jangan dilupakan. Teknik tracking. Nah, ini yang benar ya. Ini saya udah jelasin tadi. Alur DTD yang benar, tidak melewatkan rumah, cari decision makernya, tidak menerima penolakan, buat janji dengan yang ditemui jika gagal saat pertama kali bertemu. Gitu ya. Nah, ini saya minta PR-nya di store. Nanti tapi pas habis pulang. Begitu SDM-nya sudah ketemu atau SDM-nya belum ketemu juga nggak apa-apa. Tolong buat contoh role play kalau sedang menawarkan Gino dalam video, terus upload ke grup cabang. Ingat PR-nya ya. Role play ngerti ya? Jadi seolah-olah nanti satu sebagai customernya, satu lagi sebagai penjual dari Gino. Nanti bikin skripnya. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Saya dari Gino. Boleh saya minta waktunya sebentar, misalnya ya gitu ya. Saya mau menjelaskan tentang HomeNet, gitu ya. Apa itu HomeNet? Internet bergaransi. Wah, kan gitu kan ya, kata-katanya udah coba disusun kayak begitu. Nanti coba di role play, direkam. Kenapa? Supaya kepala cabangnya nggak capek juga. Nggak usah ngasih training terlalu banyak. Nanti kasih taunya gimana? Kirimin videonya, selesai. Jadi nggak punya waktu lama-lama. Jadi Om Rusmani punya waktu buat menghitung sama menginput. Ini. Kasih videonya, selesai. Gitu ya. Oh begini cara jualannya. Oke. Langsung jalan. Misalnya begitu ya. Jadi tidak sulit. Bentar, ini udah next belum? Oh. Ini yang agak berat. Sebentar saya minum. Corporate sales, tapi Om Iwa justru banyak yang corporate ya. Banyak yang corporate sales. Corporate sales ini adalah penyeimbang pendapatan di setiap cabang. Kenapa saya bilang seperti itu?
yang idealnya akan selalu 50-50. Kenapa? Orang yang punya customer lebih banyak corporate akan selalu ngenes kalau salah satu customernya keluar. Betul. Kerasa ya? Rasa. Iya. Orang yang punya retailnya lebih banyak daripada corporate-nya akan lebih ngenes. Omsetnya lebih kecil. Benar ya? Tapi maintenance-nya lebih banyak. Gitu ya? Iya. Jadi yang bagus itu sebenarnya kalau bisa dicapai 50-50. Jadi kalau yang keluar, kalau ada gangguan yang retail biarpun banyak tapi tidak menghilangkan omset, kan itu kan ya. Kalau misalnya corporate-nya yang keluar, omsetnya turun tapi ada retailnya yang backup. Gitu. Gitu ya, makanya kenapa semuanya jangan terlalu fokus di salah satu. Boleh tidak seimbang, tapi kalau boleh diusahakan 70-30. Entah itu retailnya, entah itu corporate-nya yang lebih besar, tapi 70-30 udah ideal. 70%-nya retail atau 70%-nya corporate, sisanya sebaliknya. Gitu ya. Supaya seimbang pendapatannya dan sustainable tadi. Kebayang kalau misalnya punya customer corporate doang, adanya cuma misalnya 50 biji, terus satu customer corporate-nya penghasilannya atau abonemennya 20 juta. Begitu hilang omset 20 juta. Aduh. Rasanya sakit sekali. Ya. Tapi kalau punya penyeimbangnya retail gitu ya. Nah, retailnya yang nge-backup. Begitu gangguan keluar retail 5 biji juga nggak ada masalah karena cuma 200 ribuan. Paling juga 5 cuma keluar 1 juta, sisanya masih banyak. Gitu ya. Jadi jangan cuma retail, jangan cuma corporate juga Om Iwa, jadi saling seimbang. Nah, ini saya ajarin caranya. Teknik yang utama, nah ini kita yang coba langsung praktek deh nanti. Teknik menyisir area sebelum ke lokasi langsung. Cara mudahnya seperti apa? Ada yang ngerti nggak? Langsung bisa nangkep teknik mapping. Dari katanya aja ada apa nih? Mapping. Google Map. Nah, Google Map itu sekarang udah ada yang namanya nggak sekarang, dari dulu juga udah ada, tapi masih jarang orang pakai. Google apa? Google Earth. Bukan Google Earth, ada satu lagi yang lebih akurat. Ayo. Tuh, yang kelihatan gambarnya itu kan 3 dimensi. Google Street View. Iya, betul. Nggak usah ke lokasi sekarang, bayangin coba. Kalau sales-sales kayak saya dulu 2000-an sampai 2008 itu ya, mesti ngeliat lokasi kayak gimana. Ini nggak usah, langsung taruh dia gambar orang, celuk, kelihatan. Jangan cuma pakai buat survei doang, pakai buat jualan juga. Gitu ya. Jadi bisa cek kiri kanan, jalan kanan, jalannya situ aja udah. Terus catat, wih ada hotel, iya gitu kan ya, wih ada kantor, iya catat dulu. Nanti kelihatan kiri jalan, kanan jalan, di list. Sekarang buka Google Street View, kalau nggak install. Google Street View itu beda lagi. Beda aplikasinya. lagi. Enggak, bisa dibuka di Google Google Map. Map kan? Buka aja Google Map, nanti ada Street View-nya. Udah sering sih pakai. Iya, tapi cuma buka pakai survei. Kalau pakai jualan beda. Nah, kalau survei saya tahu. Survei. Buka langsung di titik cabang masing-masing. Malah senyum-senyum ikutan juga. Gimana ini tukang arah? Beda. Ikutan juga. Kalau nggak ada install. Google kan? Kurang udah web ini. Google Street View. Coba cari Street View-nya. Nanti dia bisa cantol orang, Betul. terus taruh, teluk. Nanti habis itu langsung bluk, langsung dia masuk. Kelihatan langsung Street View-nya. Iya. Loadingnya agak berat-berat nggak apa-apa karena memang 3 dimensi soalnya gambarnya. Ini aja gambarku kasih gambar lama. Ayo supaya berhasil langsung praktek. Sudah. Sip. Street View-nya udah kebuka. Masih ada. Udah, nggak apa-apa, ditungguin. Ini taruhnya di mana? Oh, di jalan. Di jalannya. Udah, nomor gua aja. Orangnya tarik terus taruh di jalan. Nah, udah nyampe tuh. Om Eko udah nyampe duluan.
Yang sana masih OTW Purwakarta. Emang lebih jauh dari Ponorogo kan? kalau Street dari sini. View nggak di mapnya, nggak download aplikasi lagi ya? Aplikasi Kan? lagi kalau di HP. Enggak. Ada sih. Di map bisa. Di map bisa? Ada? Bisa. Ah. Mana hilangnya nih maps? Ya, laptop Om Gus bolak balik. Set. Buset. Jangan buset. Mana nih Kak mau lari dia? Diam dia. Enggak, itu loading. Bentar. Oh loading. Loading itu, bentar. Tarik geser. Gak mau. Nah, Street View. langsung gini makan aja, ya. langsung gini aja. Cubit ya. Masuknya di mana sih? Om? Nggak ada di situ. Ininya pencetannya. Langsung di zoom. Coba zoom dulu. Lah, Om Gus Budi aja nggak dilewatin map. Yang hijau-hijau itu yang bisa. Yang hijau-hijau ini kan. Yang dilewatin Street View. Iya. Oh, yang Ini hijau kan? biru. Ya, langsung. Itu 2 kali aja bisa. Di sininya. Diklik 2 kali coba. Nggak mau, download lagi aja. Coba klik 2 kali. Kalau pakai Google Ads baru cakep tuh. Nih, tariknya dari sini Udah. berarti nih. Nah, tuh. Nah. Tadi kan biar kelihatan ya. Udah kan, udah sering. Maps Cuma dari jarang web. pakai ininya gitu. Maps dari web. Download Google Map. Udah Kan bisa. nggak ada sih. Google Maps. Nggak. Nggak ada Google Maps. Ada Google Maps pasti, cuman Street View-nya di Kanan bawah. Langsung tempel aja. Bisa. Kalau nggak langsung klik 2 kali di lokasinya di road. Ini saya di Loading nggak itu? ini kok panas? Panas. Bisa nggak nyala? Minta nyalain AC. Udah itu sih. Kabel. Ya, sana sudah nyala. Tapi masih panas. ditutup, kalau itu mati. Iya itu. Minta tolong dinyalain yang sana kali. Nah, ini aja aku beli yang baru ini. Beli sendiri. Udah nampil. Tuh. Street Oh, View. klik mana? Om? Oh, klik 2 kali. Ini tahun Oh, berapa iya, iya. ini? Ada tahunnya. 2015. Nggak mau deh. Kadang nggak update kalau Wah, ini kandang sapiku aja masih. Oh, Nah. iya. Tuh bisa bisa ada di diklik 2 kali aja. Waduh, ini tahun 2010. Apa? Ini 2010. 2010. Nggak apa-apa. Ini masih ada mebel udah nggak ada. Sekarang jadi bengkel. Nah, sekarang kantor di sini. Oke, sip kalau gitu. Sekarang list. Tower aja belum ada. Nah, sekarang PR-nya itu udah loading belum, Om Bayu? Udah ya. List 10 perusahaan yang bisa di follow up sama bisa di install di dekat area masing-masing. Yang bisa di follow up klinik. Nah, kan? Udah ada target, cuman Iya. belum ada marketing masuk situ. Iya, apa? Klinik ini udah ada permintaan. Di list 10. Ayo, Yang ada yang bisa diinstal. Yang bisa diaplikasikan Kantor. nanti. Kantor. Yang kantor. belum jadi pelanggan Belum gitu jadi ya? pelanggan. List 10. Dari Dari sisi hasil jalan, map, sisi jalan. sisi jalan aja itu. Iya. Kiri ya. Oke. Yang penting bisa ke cover. Cover pasti kabel. Itu. udah ke toilet dulu. Ya. Ini lagi jembatan.